Kenapa katanya kita harus investasi kripto? Kalau kalian scroll sosmed, lihat teman pamer profit dari kripto, terus kalian mikir, ini beneran cuan atau cuma hoki doang sih? Kripto versus saham versus deposito. Bedanya apa? Banyak yang tertarik banget sama kripto nih. Tapi tunggu dulu. Yuk kita bahas satu persatu di Gencu. Pemain aset kripto di Indonesia sudah tembus 13,7 juta orang. Total transaksi di Indonesia sudah mencapai 32 triliun rupiah. Wow. Kalau kalian scroll sosmed, lihat teman pamer profit dari kripto, terus kalian mikir, ini beneran cuan atau cuma hoki doang sih? Eits, tenang. Kalau ada yang mikir gitu, kamu nggak sendiri. Kenapa kita ngomongin kripto? Sekarang, dunia investasi berubah. Dulu, orang tua kita simpen uang di deposito. Sekarang, zamannya anak muda simpen aset di digital. Salah satunya ya di kripto ini. Tapi kenapa ya? Banyak yang tertarik banget sama kripto nih. Karena katanya, potensi cuannya itu gede. Bisa diakses selama 24 jam dan katanya ini bagian dari masa depan loh. Kenapa katanya kita harus investasi kripto? Kripto itu desentralisasi. Artinya, nggak dikontrol oleh satu lembaga atau negara tertentu. Semua transaksi tercatat di sistem yang berbasis blockchain dengan pengamanan yang super ketat. Blockchain ini bikin jadi susah dihack, karena kalau hacker ubah satu data aja, maka dia harus ubah keseluruhan blok data yang lain, yang dikenal dengan 51% attack. Nah, karena keamanan yang terlindungi, banyak orang yang melihatnya sebagai bentuk sistem finansial yang lebih terbuka dan lebih transparan. Selain itu, teknologi di balik kripto yaitu blockchain sekarang mulai dipakai di berbagai industri seperti kesehatan, logistik, bahkan juga pemerintahan. Jadi ini bukan cuma soal uang digital, ini adalah soal evolusi sistem digital. Balik lagi soal investasi. Haruskah semua orang join kripto? Jawabannya, ya nggak juga. Soalnya, kripto itu high risk. Harganya bisa naik 20% dalam sehari, tapi juga bisa turun 40% dalam semalam. Ini bukan jenis investasi untuk orang yang nggak tahan stres. Makan bubur ikan lele, no kaleng-kaleng le. Kalau kamu tipe yang deg-degan lihat angka merah, mungkin kamu harus pikir 2 kali. Jadi, siapa dong yang cocok untuk investasi kripto? Kalau kamu punya dana lebih, uang dingin, bukan uang kebutuhan pokok, dan kamu siap mental lihat fluktuasi harga, kripto bisa dipertimbangkan. Tapi harus ingat, jangan pakai uang dapur, apalagi uang hasil hutang. Dan jangan pernah menganggap kripto itu sebagai jalan pintas untuk jadi kaya. Lalu, kapan waktu terbaik untuk mulai investasi kripto? Gak ada waktu yang 100% pas, karena pasar kripto ini nggak kenal jam kerja. Tapi, waktu terbaik untuk mulai belajar ya sekarang ini. Kamu nggak harus langsung beli. Mulai aja dari belajar apa itu Bitcoin, Ethereum, Solana, dan yang lainnya. Terus gimana sih cara mulai investasi kripto? Kamu cukup buat akun di platform yang resmi dan terdaftar di Bapepti, seperti Indodax, Toko Kripto, atau Pintu. Kamu bisa lengkapi data diri, isi saldo, dan kamu bisa mulai dengan nominal yang kecil. Bahkan 10.000 aja udah bisa loh. Tapi jangan asal beli karena katanya bakal naik ya. Jangan ikut-ikutan tanpa riset. Riset dulu sebelum jual beli aset koin kriptonya. Karena kalau rugi, kalian nggak akan bisa nyalain siapa-siapa loh. Your money, your life. YMYL. Sekarang lebih worth it mana? Kripto atau emas? Ini sebuah perbandingan klasik. Emas itu stabil, tahan inflasi, tapi pertumbuhannya juga lambat. Kripto itu fluktuatif, bisa untung besar, tapi juga bisa resiko yang besar. Anggap aja emas itu mobil keluarga. Stabil, aman. Nah, kripto itu anggap aja sebagai motor sport. Cepat, tapi gampang kecelakaan kalau kamu belum bisa kendaliin yang benar. Kripto versus saham versus deposito. Bedanya apa? Saham artinya kamu punya bagian dari perusahaan. Ada laporan keuangan, ada pembagian dividen. Nah, sedangkan deposito artinya kamu simpan uang di bank. Bunganya kecil, tapi aman. Nah, kalau kripto, kamu beli aset digital yang nilainya sepenuhnya ditentukan pasar. Nggak ada laporan tahunan, nggak ada dividen, dan nggak ada jaminan juga.
Makanya, kripto itu bukan pengganti, tapi bisa jadi pelengkap dalam portofolio investasi kamu. Untuk berapa lama sih kita bisa investasi kripto? Mau jangka pendek atau panjang? Bisa dua-duanya. Tapi yang lebih stabil biasanya yang main di jangka panjang. Banyak investor yang pegang aset kripto selama 3-5 tahun, dan hasilnya jauh lebih positif daripada yang jual beli setiap minggu. Ada istilah, lebih baik waktu kamu di pasar daripada kamu sibuk menebak-nebak kapan masuk. Jadi, worth it nggak investasi di kripto? Jawabannya, worth it. Kalau kamu tahu apa yang kamu beli, kalau kamu siap rugi, kalau kamu bukan cuma ikut-ikutan. Tapi kalau kamu hanya ikut tren, takut ketinggalan, dan berharap cepat kaya, ya siap-siap aja kecewa. Investasi itu bukan cuma soal cepat kaya, tapi soal siap rugi dan tetap belajar. Kripto bisa jadi peluang, tapi hanya kalau kamu ngerti resikonya dan nggak sembarangan masuk. Kalau video ini bikin kamu mikir 2 kali, itu bagus. Artinya, kamu adalah calon investor yang kritis dan rasional. Silakan share ke temanmu yang masih ragu soal kripto dan tulis di kolom komentar. Kamu lebih percaya investasi kripto atau tetap pegang emas? Ciao!